أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada kesempatan malam ini saya tidak mau berbicara tentang dunia fikih dulu atau dunia Islamik dulu. Jadi pada malam ini saya akan melestarikan atau membudidayakan apa yang sudah diberikan dan disimpan oleh nenek moyang Banten. Dari mulai Babat Banten sampai ke Paku Banten. Yaitu yang paling terkenal adalah seni ilmu kanuragan atau ilmu untuk membela diri. Bisa disebut kayak seperti kasarnya kekebalan kayak gitu. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang kebal. Tidak ada yang kebal sebenarnya. Tergantung apa daripada opininya. Jadi singkat saja, karena waktunya sudah malam dan saya juga masih ada tugas lain, kita langsung saja ke poin. Jangan ngedip. Oke, jangan ngedip. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bi'idznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Oke, Pak pemirsa, ini bukan kesombongan. Sama halnya kayak seperti kita punya teman yang jaraknya 10 meter ataupun 15 meter. Lalu dia main ke rumah kita itu dengan membawa mobil. Itu bukanlah suatu kesombongan, karena memang dia punyanya mobil. Kalaupun dia mempunyai motor, dia akan bawa motor. Tapi dikarenakan dia punya mobil, jadi main ke tempat kita itu membawa mobil. Itu bukanlah sesuatu hal yang disebut sombong. Sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima pelajaran dari orang lain. Orang yang tidak mau mendengar apa kata orang lain. Itulah yang disebut sombong. Tapi dengan izin Allah, saya bisa melakukan ini dengan izin Allah. Illa bi'idznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berfirman dalam Al-Quran, Id'uni istajib lakum. Disuruh untuk berdoa atau meminta. Lalu Allah akan memberikan sebuah pengijabahan ataupun memberikan apa yang dia minta. Itu janji Allah. Allah tidak mungkin bohong. Jadi jangan heran dengan orang yang mempunyai ilmu begini, begitu, begini, begitu. Jangan heran. Walaupun yang dibacanya itu berbeda, walaupun metode cara pengambilan atau dari segi puasa atau wiridnya, sebenarnya semua itu tergantung apa ada rasa yakin atau tidak dalam hati. Bila kita yakin, kalau memang tidak kena yang namanya senjata tajam, tidak akan terkena. Maaf bukan sombong. Sekali lagi saya bilang, ini hanya sebuah pembuktian bahwa ilmu Allah itu bukan hanya ada yang
di dalam Al-Quran atau kalam yang tersurat. Tapi ada alam lain, yaitu alam yang tersirat, kalam yang tersirat. Jadi tidak bisa kita dilihat dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata terpejam. Tidak. Ada rahasia di balik rahasia. Jika kita meminta kepada Allah, pasti akan diberikan. Tapi dengan cara apa kita memintanya? Ialah, coba lihat di surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menyembah dulu, menjadi hambanya dulu, menjadi budaknya dulu. Barulah meminta. Ya, intinya poin pada malam ini hanya sekadar iklan, supaya para mereka yang katanya tahayul, nggak mungkin ada ilmu kayak gini kayak gitu, itu ada. Dan apakah itu sesat? Apakah itu bid'ah? Bukankah Rasulullah dulu waktu dilempar dengan batu kepalanya berdarah? Dulu itu kan dulu kendaraan pun masih onta. Sekarang ada mobil, ada motor, becak dan lain-lain. Jadi zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Akidah tapi tetap sama. Makanya Al-Quran jangan sampai mengikuti zaman, tapi zamanlah yang harus terus mengikuti ke Al-Quran. Apabila dalam pribadi saya pada malam ini mungkin ada yang mengira seperti sombong, takabur atau apa, tolong saya minta maaf. Dan tolong bimbing saya, karena kebetulan saya itu dari dulu bukanlah orang baik. Agama saya Islam dari kecil, tapi agamanya turunan Islam. Karena orang tua kita itu ya dua-duanya Islam, maka dididiklah dengan Islam dari semula semenjak lahir atau masih ada di dalam kandungan. Contohnya baru lahir itu diazanin, dikomatin. Itulah pengenalan daripada Islam. Tapi andai kita terlahir dari negeri Cina atau dari mana yang beragama Kristen, otomatis kita pun akan ikut Kristen. Jadi sebenarnya saya itu masuk Islam baru sekitar tahun 2015 kurang lebih. Dari 2015 ke sana saya adalah seorang yang bisa disebut orang nakal. Berantem dan pemabuk. Tapi alhamdulillah Allah telah membukakan sedikit dan mengetuk pintu daripada hati saya yang kecil ini, atau bisa disebut hidayah. Alhamdulillah. Di situ saya mulai sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Benar kata Bung Hajar Mairama, ilmumu bagai setetes air di lautan bila dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Mungkin untuk sementara segini aja dulu, karena sebenarnya apa ya, kurang bisa bahasa Indonesia. Iya, udah kaku. Jadi bisanya itu palingnya bahasa Jawa gitu kan, bahasa sehari-hari. Ya Sunda juga boleh, tapi kalau bahasa Indonesia itu kayak gimana ya, kayak asing kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah maupun perilaku yang salah. Saya mohon maaf. Dan saya mohon maklumnya. Terima kasih untuk kalian nih para sedulur. Insya Allah yang menonton video ini semoga mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah, dan diberikan kekuatan tentang iman dan Islamnya. Oke, saya undur diri. Kita jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Selalu ambil poin dan poin. Di dalam berbicara panjang lebar pun ada sedikit poin-poin yang ditanam. Nggak banyak poin.
Karena kalau banyak-banyak, kebanyakan lupa. Kalau lupa kan nggak ingat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.